MasterChef Indonesia Season 10 segera. Pemirsa, Pengadilan Negeri Tangerang kembali menggelar sidang lanjutan kasus investasi bodong binary option binomo berkedok trading online dengan terdakwa Indra Kesuma alias Indra Kents Rabu kemarin. Sidang yang digelar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat tersebut mendengarkan pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU terhadap Indra. Berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, JPU menuntut Indra 15 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Sebagaimana kita telah dengarkan bersama bahwa penuntut umum, jaksa penuntut umum telah menyampaikan tuntutannya bahwasannya Indra melanggar pasal 45A contoh pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE, dan juga ada yang kedua ya mengenai pasal 3 tidak pidana pencucian uang dengan tuntutan pidana penjara selama 15 tahun. Selanjutnya juga adanya pidana denda sebesar 10 miliar ya, 10 miliar tadi. Ya, itu bagian dari proses acara peradilan pidana ya. Jadi kita tetap sebagaimana disampaikan tadi, kami diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan atau pledoi. Korban sangat mengapresiasi apa yang sudah dikemukakan oleh jaksa penuntut umum, baik terhadap unsur-unsur pada pasal yang telah disebutkan tadi. Yang pertama adalah terbukti pasal 28 ayat 1 junto pasal 45A ayat 1 dan juga pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dari dua pasal ini telah dituntut oleh jaksa penuntut umum yaitu 15 tahun penjara dengan denda 10 miliar rupiah ya. Sebagai informasi, Indra Kents ditetapkan sebagai tersangka terkait beberapa kasus seperti kasus penipuan trading, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE, serta Undang-Undang Tindak Pencucian Uang. Sementara pada sidang sebelumnya, Rabu 28 September lalu, Indra Kents mengaku tidak tahu menahu terkait pembagian keuntungan menjadi afiliator. Berkaitan dengan menyembunyikan dan lain sebagainya, pasal 3 lah, tidak pidana pencucian uang. Telah jelas di fakta persidangan yang dituduhkan oleh para korban, Indra menerima 70%. Tidak ada bukti adanya transfer binomo kepada rekening Indra, baik dari Mandiri maupun BCA. Dan kami juga sudah menghadirkan dari ahli kami dari bidang keuangan akuntansi, di mana dari BAP-nya sendiri ya kita uji secara akuntansi, secara manajemen bahwa yang Indra terima dari binomo sekitar 2 miliar sekian. Selebihnya hasil dari YouTube 9 miliar sekian. Kami sangat percaya bahwa jaksa penuntut umum sudah mengkaji secara yuridis tuntutan tersebut. Dengan menyebut dalam tuntutan ini, kita berharap bahwa penggabungan ganti rugi yang telah kita masukkan baik melalui jaksa penuntut umum, melalui juga pengadilan, kita berharap nantinya putusan pengadilan dengan memutus mengembalikan kepada yang berhak, yaitu korban yang telah dibentuk paguyuban dengan nama Perkumpulan Trader Indonesia Bersatu. Sementara itu, di tempat terpisah, sidang perdana kasus pencemaran nama baik antara Christopher Stefanus Budianto sebagai pelapor melawan Jessica Iskandar dan Vincent Verhaak sebagai terlapor digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu kemarin. Namun majelis hakim menunda sidang tersebut lantaran ketidakhadiran Stefanus dan kuasa hukumnya. Jadi pada hari ini tanggal 5 Oktober, klien kami Bu Jessica Iskandar dan juga Bapak Vincent memenuhi panggilan sidang yang digugat oleh Christopher Stefanus Budianto sebagai penggugat ya. Ini sidang pertama. Tetapi sebagaimana teman-teman lihat tadi, kami kooperatif datang dalam pengadilan. Kita di relas panggilan sidang kita menghadap. Tetapi penggugat dan kuasanya tidak muncul dalam gugatan pertama. Maka itu tadi kami menyampaikan juga kepada majelis hakim yang mulia, disampaikan oleh majelis hakim tadi akan mengambil sikap.
Dan di sini klien kami menunjukkan bahwa kami kooperatif, tetapi penggugat atau kuasa hukumnya tidak hadir di dalam persidangan pertama, sehingga tadi persidangan tetap dilanjutkan dengan pemeriksaan legalitas surat kuasa dan sebagainya. Jadi kami belum bisa berbicara masalah materi lebih lanjut, kami masih menghargai proses sidang dan itu yang masih berjalan sampai saat ini. Kita tinggal di Bali, dari Bali saya harus bawa istri dan anak, usianya mau 5 bulan. Demi apa? Demi pengadilan hari ini, panggilan hari ini, karena saya mau menghormati. Saya nggak mau melanggar, saya nggak mau. Buat apa saya melanggar, ya kan? Tapi ya dari pihak sebelah mana, gitu loh. Jangan kita doang yang capek-capek. Saya menghormati Indonesia dengan hukumannya, panggilannya saya bilang kok sama istri, ayo semangat kita bisa sayang, kita bisa, ayo. Kita baik kok, kita orang hebat, kita nggak boleh takut, kita ngadepin aja udah, ya kan? Tapi pihak sebelah mana? Sontak ketidakhadiran pihak lawan membuat artis yang akrab dipanggil Jedar dan suaminya itu kecewa. Apalagi saat mereka mengetahui kalau kuasa hukum Stefan ternyata sudah berada di pengadilan sejak pagi, tetapi mereka memilih untuk tidak masuk ke dalam ruang sidang hingga panggilan suara sebanyak 9 kali. Peristiwa tersebut justru dilihat sendiri oleh Jedar dan Vincent beberapa saat akan meninggalkan pengadilan usai diwawancara oleh awak media. Tak pelak pertemuan dua pihak bertikai itu membuat Jedar dan Vincent pun tersulut emosinya dan suasana di luar persidangan menjadi panas. Lantas, apa alasan pihak Stefanus atas ketidakhadirannya di sidang perdana tersebut? Kita ini dari Denpasar. Saya juga Buktinya saya datang. Mana? Sudah ya. Ngumpet terus! Katanya tidak datang. Ngumpet terus! Ngumpet aja itu. Ini pengadilan, Bu. Ngumpet aja, bukan pengadilan, ini di luar pengadilan. Tadi bicara, ini di luar pengadilan, bukan di pengadilan. Kita sidang dimulai itu ada laporan kalau di dalam pengadilan. Kami melihat penggugat kuasanya sudah melaporkan, tetapi di saat dipanggil oleh pengadilan untuk mulai sidang tidak muncul. Ini lucu, kan gitu kan? Hadir, ada absensinya, tetapi di saat dipanggil sidang 9 kali dipanggil oleh Megafon tadi, tetapi tidak hadir. Kuasanya ataupun prinsipalnya yang bernama Christopher Stefanus Budianto tidak menghadap pada sidang pertama. Jadi kita karena masalah traffic aja, masalah macet. Yang kita dengar barusan juga kita koordinasi sama PP-nya, itu dinyatakan dimundurin 2 minggu dari sekarang. Nah, 2 minggu dari sekarang tanggal 19. Nah, kemungkinan kita akan datang kembali untuk melanjutkan daripada sidang yang memang kita inginkan, yaitu gugatan perbuatan melawan hukum. Tidak ada alasan yang lain. Kita sebagai penggugat yang baik, kita akan buktikan gugatan kita bahwa tidak boleh seseorang membuat sesuatu atau menyatakan seseorang itu telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Jedar dan Vincent Verhaak tampak sangat kesal atas ketidakhadiran lawannya itu. Mereka merasa lelah karena harus rela bolak-balik antara Jakarta-Bali dan rela meninggalkan anak demi memenuhi panggilan persidangan. Apalagi jika ditilik ke belakang, sejak 2,5 tahun lalu, kondisi kesehatan Ibunda El Barak Alexander itu menderita sakit cukup mengkhawatirkan hingga mengalami stres. Ya paling yang tadi ingin saya sampaikan kepada majelis hakim, bahwa saya tuh ingin bercerita sejak 2,5 tahun lalu saya mengalami sakit, takikardia, hipertiroid autoimun, itu karena saya stres. Sebab itu saya memutuskan tuh berhenti kerja, pindah ke Bali demi kesehatan saya gimana pun juga. Saat itu kan saya punya anak umur 5 tahun El Barak, jadi saya harus sehat, saya harus berjuang. Saya berhenti kerja, saya pindah ke Bali, terus pelan-pelan saya udah mulai membaik, saya ketemu suami saya Vincent, kita nikah, saya hamil, sampai saat ini saya pikir saya udah bisa bahagia, saya udah seneng banget. Saya pikir, wah doa-doa saya terjamah sama Tuhan. Tapi ternyata 5 bulan yang lalu waktu saya ngelahirin, saya harusnya bahagia, saya harusnya bersyukur. Tapi saya ditimpa lagi musibah ini oleh terlapor Stephen. Langsung stres level saya naik lagi. Saya sakit-sakit lagi. Air susu saya juga sempat nggak keluar. Hyperthyroid saya kambuh sekarang. Tapi saya nggak bisa minum obat karena saya masih menyusui. Jadi saya ngerasa saya sebagai ibu 2 orang anak, apalagi saya masih punya bayi yang masih umur 5 bulan, saya harus ninggalin El Barak di Bali
Terus sekarang saya harus ninggalin bayi saya di rumah, padahal dia butuh susu. Tadi juga saya tinggal kesini, dia nangis-nangis. Gimana ya rasanya saya sebagai seorang ibu seperti tercabik-cabik gitu. Coba, dari pihak sebelah ada nggak pikiran ke sana? Hati nurani kalian tuh mana dari pihak sebelah? Kendati harus mengalami kecewa mendalam lantaran pihak Stefanus dan kuasa hukumnya tidak hadir di persidangan, namun pasangan yang baru dikaruniai anak itu tetap ikhlas menjalani semuanya itu. Ia yakin keadilan di Indonesia tetap akan ditegakkan. Seperti dalam penayangan sebelumnya, gugatan perdata pencemaran nama baik tersebut didaftarkan pihak Stefanus lantaran pihak Stefanus tidak terima dirinya disebut sebagai penipu oleh Jessica Iskandar dan Vincent dalam sebuah konferensi pers di hadapan awak media beberapa waktu lalu. Saya berusaha untuk ikhlas, saya berusaha untuk lapang dada menjalani semua proses ini. Tapi saya kan tetap gimana pun juga saya manusia, batin saya sama hati saya sudah terluka. Yang pasti saya sebagai pribadi, saya tetap optimis hukum di Indonesia akan ditegakkan. Saya akan terus berjuang untuk mendapatkan keadilan di mana saya adalah korban.